Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menandatangani perjanjian keamanan dengan Prancis pada Jumat, beberapa jam setelah berhasil mengamankan kesepakatan serupa dengan Jerman yang disebut Kanselir Olaf Scholz sebagai langkah bersejarah untuk mengokohkan dukungan Kiev dalam pertempuran sengit melawan Rusia. Kedua perjanjian tersebut menjadi bagian dari upaya Zelensky untuk memperoleh bantuan bagi pasukannya yang berjuang keras menahan serangan Rusia di kota Avdiivka. Perjanjian dengan Prancis, yang ditandatangani oleh Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, mencakup janji Prancis untuk memberikan hingga 3 miliar euro, 3,2 miliar dolar, tahun 2024, setelah 1,7 miliar pada 2022 dan 2,1 miliar tahun lalu. Kata pejabat, mereka mengatakan perjanjian ini akan berlangsung selama 10 tahun dan secara khusus akan memperkuat kerjasama di bidang artileri. Mereka menyebutkan perjanjian ini bertujuan untuk membantu Ukraina dengan pengembalian integritas wilayahnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional dan mencegah agresi Rusia yang diperbaharui. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk membantu membuka jalan menuju integrasi Ukraina ke dalam Uni Eropa dan NATO. Kata pejabat, Prancis menyatakan bahwa keanggotaan Ukraina di masa depan akan menjadi kontribusi yang berguna untuk perdamaian dan stabilitas di Eropa. Kata mereka, mengutip dari perjanjian tersebut, dengan perang Ukraina yang akan memasuki tahun ketiganya, Zelensky dijadwalkan akan membuat permohonan lebih lanjut untuk pembiayaan dan persenjataan pada konferensi keamanan Munich pada hari Sabtu, di mana para pemimpin seperti Wakil Presiden AS Kamala Harris berkumpul. Tur Eropa Zelensky datang pada saat yang kritis, dengan Ukraina menghadapi tekanan yang meningkat di front timur akibat kekurangan amunisi dan serangan Rusia yang baru. Masa depan jangka panjang dari miliaran dolar bantuan barat juga diragukan, dengan kontributor terbesar, Amerika Serikat, dalam tahun pemilihan. Paket bantuan militer sebesar 60 miliar dolar tertunda di Washington sejak tahun lalu karena perselisihan di Kongres. Dalam konferensi pers bersama dengan Macron, Zelensky mengatakan ia berharap perjanjian dengan Jerman dan Prancis akan menambah dorongan untuk upaya AS bagi negaranya. UE telah mengakui bahwa mereka hanya akan dapat memenuhi separuh dari 1 juta peluru artileri yang dijanjikan untuk dikirim pada bulan Maret. Namun, Scholz menekankan bahwa perjanjian keamanan yang ditandatangani di Berlin pada Jumat sebelumnya menunjukkan bahwa Jerman tidak akan menyerah dalam mendukung Ukraina. Dia juga mengumumkan paket bantuan militer sebesar 1,1 miliar euro. Selama yang diperlukan, dokumen ini menunjukkan bahwa Jerman akan terus membantu Ukraina dalam pertahanan terhadap serangan Rusia. Saya sering mengatakan, selama yang diperlukan, kata Scholz, yang juga menyebut penandatanganan perjanjian tersebut sebagai langkah bersejarah. Negara G7 merencanakan memberikan dukungan pertahanan jangka panjang untuk Ukraina di sela-sela pertemuan puncak NATO Juli lalu. Pemimpin aliansi gagal, bagaimanapun, menetapkan jadwal waktu bagi Ukraina untuk bergabung dengan blok tersebut. Perjanjian pertama telah ditandatangani dengan Britania Raya pada Januari. Selama kunjungan Perdana Menteri Rishi Sunak ke Kiev, Zelensky berusaha untuk melepaskan kelelahan perang yang menghantui sekutunya. Dalam pidato di konferensi di Munich, Harris mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden akan berusaha untuk mengamankan senjata dan sumber daya kritis yang sangat dibutuhkan Ukraina. Meninggalkan Kiev akan menjadi hadiah bagi Vladimir Putin. Katanya, menjelang pembicaraan dua hala dengan Zelensky, Ukraina dahulu menjadi konflik utama dalam pikiran para pemimpin dunia. Tetapi perang Israel dengan Hamas dan krisis eskalasi yang berkembang di Timur Tengah kini juga membutuhkan perhatian mendesak. Tur Eropa Zelensky diramaikan pengumuman Jumat tentang kematian tokoh oposisi Alexei Navalny di penjara Rusia yang memicu reaksi di seluruh dunia. Jelas dia dibunuh oleh Putin, kata Zelensky di Berlin. Seperti ribuan orang lain yang telah disiksa, dia mengatakan hal ini menunjukkan mengapa Putin harus dijadikan kehilangan segalanya dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Macron mengatakan dalam konferensi pers bersama bahwa kematian Navalny menunjukkan kelemahan Kremlin dan ketakutannya terhadap semua lawan. Merujuk pada laporan AS, Rusia mungkin mengembangkan sistem senjata nuklir berbasis luar angkasa. Macron mengatakan Rusia harus memberikan penjelasan tanpa menunda mengenai masalah tersebut. Macron juga menuduh Rusia melakukan serangan siber yang katanya merupakan agresi terhadap negara kami. Presiden Prancis mengatakan serangan siber dan kampanye disinformasi oleh Kremlin menunjukkan bahwa Rusia di bawah Vladimir Putin telah menjadi pelaku sistematis destabilisasi di dunia. Macron juga mengatakan berencana untuk mengunjungi Ukraina sebelum pertengahan Maret.